Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Baiklah para santriwan dan santriwati dan para orang tua, para jamaah Masjid Babul Ulum DDI Pasangkayu ini rahmati Allah. Pertama-tama kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kepada siapa, Iqbal? Kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Tadi sudah tahu siapa Allah, Iqbal? Siapa itu Allah? Nah, belum ya? Belum kenalan. Jadi Allah itu unik ya. Saya baru tadi buka-buka, ternyata ada ungkapannya seorang ulama ya Indonesia yang meninggalnya di Arab Saudi ya, namanya Mbah Maimun Zubair ya, kenal ya Mbah Mun. Jadi di situ ada keterangan beliau bahwasanya Allah itu nama yang unik. Karena kenapa? Kalau semakin dikurangi namanya dari depan, maka semakin dekat kepada Allah. Nah, ya. Allah itu hurufnya ada berapa? Dari? Ayo dihitung. Allah itu ada berapa hurufnya? Ada 4. Ya. Jadi alif, lamnya ditasdid. Ya, kalau tasdid berarti double. Terus terakhir H ya. Allah kalau dikasih hilang alifnya jadi lillah, karena Allah. Kalau lamnya dikasih hilang jadi lahu, hanya Allah. Itu kalau nahwu sharafnya itu dhamir sya'an, syai' ya, nanti belum sampai di situ nomor sya'an. Kalau ilahnya hilang tinggal hu. Siapa itu hu? Hakikatnya zatnya Allah. Nah, ya, jadi kita harus selalu mengucap syukur kepada Allah Azza wa Jalla gitu ya. Dan semoga sholawat dan salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kemarin diajarkan sama Ustaz Fatu, kalau disebutkan nama Nabi Muhammad apa dijawab? Ya, jangan lupa itu. Karena kenapa? Kan gini ya, Islam itu rahmatan lil alamin. Artinya itu adalah cinta seluruh alam. Jadi Islam itu sebenarnya intinya adalah cinta kepada Allah, ya. Jadi kalau orang cinta, apa yang pertama dilakukan? Menyebut-nyebut namanya. Nah, misalnya kalau jatuh cinta sama Sonia, menyanyi Sonia kau sebut nama, begitu ya. Suara saya jelek soalnya ya. Kenapa? Karena jatuh cinta maka disebut-sebut namanya. Nah, gitu. Dan yang kedua itu selalu menyanyi. Ya, menyanyi itu saya ingat salah satu kutipan Imam Besar Istiqlal ya, Profesor Nasaruddin Umar, salah satu obat untuk orang tidak menjadi radikal itu menyanyi. Karena kenapa? Ulama-ulama terdahulu juga menyanyi. Contohnya mana? Sholawat burda, barasanji, maulid tiba, semua itu adalah pakai nyanyian. Maka nyanyian itu ibarat ini ya, ibarat pisau. Kalau yang dipakai perampok, ya pakai merampok. Kalau dipakai ibu-ibu tukang di dapur, ya untuk memasak. Tergantung kegunaannya apa. Nah, jadi menyanyi itu penting. Ya, misalnya kalau berzikir itu juga, kalau
diam-diam ya la ilaha illallah, la ilaha illallah, apalagi subuh lama-lama ngantuk tidur. Makanya dilagukan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Kan enak begitu sambil menyanyi. Kenapa? Kalau kita sambil menyanyi itu ada baru belajar sebenarnya ya, baru belajar menuntun hati kita untuk dekat kepada Allah Azza wa Jalla. Oke, pada malam hari ini kita belajar kitab apa, Dery? Kitab Riyadhus Shalihin ya. Jadi siapa yang ingat artinya? Apa itu Riyadhus Shalihin? Lupa semua ya? Faiz, apa artinya Riyadhus Shalihin? Ada lupa ya? Dicatat kalau lupa. Ya, Riyadhus Shalihin itu adalah taman-taman orang solih. Nah, jadi di sini mukanya sul, orang solih sul, ya Faiz. Yang di belakang bukan solih tapi solihah, nah, gitu ya. Oke, jadi kita mengkaji kitab Riyadhus Shalihin. Ya, dan hari ini saya bawa kitab saya yang satunya, Tanbihul Ghafilin. Karena kenapa? Ketika saya buka tadi ternyata bab awalnya sama, bab ikhlas. Ya, sama kemarin disampaikan Ustadz Mahmud ya. Nah, itu babnya ikhlas. Kenapa ikhlas? Nah, itu intinya dari ibadah itu adalah dari ikhlasnya. Nah, gitu ya. Sama ketika kita sholat juga ya, ikhlasnya yang paling penting. Makanya ketika Kiai saya dulu mengajari saya, kalau sholat itu jangan buru-buru. Ketika kita sudah berwudu, persiapkan diri baik-baik. Ketika sholat berdiri itu sebelum baca niat, baca dulu doa. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Itu ajaran Kiai saya. Artinya apa? Ya gitu. Ilahi anta maksudi, ya Allah engkaulah maksudku. Nah, kadang sholat itu bukan Allah yang dimaksud loh. Kan misalnya begini, kayak Ari ya, Allahu Akbar. Nanti anak-anak saya kasih makan apa ini? Berarti bukan Allah yang disembah itu, hilang Allahnya. Nah gitu ya. Maka harus perlu diingat-ingat itu. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi, ridhomu yang hamba dambakan. Ridho. Nah, jadi kita masuk surga itu juga bukan karena amal kita. Ya, kalau amal itu kan ada dua, amal soleh, amal salah. Nah, kan namanya kalau amal itu kan perbuatan Ustaz ya, kalau bahasa Arabnya. Amal itu perbuatan jelek, perbuatan baik. Nah, itu ya. Waridhoka matlubi. Selanjutnya a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Nah, berikanlah hamba kemampuan untuk dapat mencintaimu, nah, dan bermakrifat kepadamu. Nah, jadi cinta itu penting. Jadi dulu ada seorang ulama sufi ya, wanita namanya Rabi'atul Al-Adawiyah. Dia tidak menikah saking cintanya kepada Allah Azza wa Jalla ya. Salah satu ungkapannya begini: jika ibadahku karena takut nerakamu, maka masukkanlah saya ke neraka. Jika ibadahku karena masuk surga, jauhkanlah surga dariku. Tetapi jika ibadahku karena cintaku padamu, nah, jangan kau palingkan wajahmu dari diriku. Nah, pentingnya itu situ. Jadi kita ibadah itu adalah bagaimana kita bisa menumbuhkan cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, gitu ya. Oke, kita masih di bab ikhlas ini. Karena panjang bahasanya bab ikhlas. Oke, saya bacakan ayat hadis yang kemarin ya, yang kelima. Di sini warawahul Bukhari an Anasin radhiyallahu anhu qala raja'na min ghazwati Tabuka ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inna aqwaman khalfana bil Madinah ma salakna syi'ban wala wadiyan illa wahum ma'ana habasahumul udru. Yang artinya ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Anas radhiyallahu anhu, di mana ia berkata, kami bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam
kembali dari perang Tabuk. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya masih ada beberapa orang yang kami tinggalkan di Madinah, di mana mereka senantiasa menyertai kami baik sewaktu kami keluar masuk pedusunan maupun sewaktu kami menyeberangi lembah. Yang mencegah mereka hanyalah halangan. Nah, jadi ini suatu hadis yang menceritakan tentang perang Tabuk. Ya, perang Tabuk ini dinamakan perang Tabuk karena terjadi di Tabuk. Terjadi di mana, Sul? Di Tabuk, ya. Terjadi di Tabuk, maka dikasih nama perang Tabuk. Oke. Perang Tabuk ini melawan kaisar dari Bizantium Romawi Timur, yaitu Heraklius, ya. Pada tahun 630 Masehi, ya. Pada tahun ke-9 Hijriah, itu perang Tabuk terjadi. Hadis ini muncul karena ketika perang Tabuk ini, ya, Nabi itu sedang mencari pasukan untuk diberangkatkan menuju Tabuk melawan Kaisar Romawi. Jadi dulu ada dua kekuatan besar, ya, Persia sama Romawi. Tetapi yang ini dilawan ini adalah Romawi. Ya, Romawi itu barat. Ya, makanya Islam itu sempat sampai di Andalusia. Ya, di mana itu Andalusia, Andi? Pernah baca, ya? Andalusia itu Spanyol. Jadi dulu Spanyol itu sempat menjadi wilayah kekuasaan Islam. Termasuk masjid-masjid kita yang pakai kubah itu adalah kenang-kenangan dari Spanyol. Ya, kalau menara itu juga kenang-kenangan dari Majusi. Nah, Majusi itu daerah Persia. Jadi menara itu namanya kalau tidak salah itu Manaro. Ya, itu semacam menara yang tinggi, dikasih api, ya, lalu disembah. Tetapi sama kaum muslimin diganti, menaranya tetap simpan di masjid, tetapi apinya diganti, dikasih teropong, dikasih corong supaya apa? Kalau azan enak. Sampai masuk di Indonesia. Jadi Islam itu tidak alergi dengan keilmuan-keilmuan yang baru, gitu, ya. Sampai di Indonesia jadi menara, nah, gitu. Sama kalau di Kudus, ya, Sunan Kudus mengajarkan bahwasanya kalau pernah ziarah wali, ya, di situ masjidnya itu seperti pura, desainnya, nah, gitu. Nah, kenapa? Intinya bukan bangunannya, tetapi isinya apa, nah, gitu, ya. Oke. Nah, di situ banyak kaum munafikin. Kaum munafikin itu yang ngajak orang, nggak usah kamu pergi ke sana. Muhammad itu perang itu hanya cari gonimah, harta rampasan untuk memperkaya diri sendiri. Wah, difitnah Nabi Muhammad semacam-macam begitu. Perang hanya cari harta saja. Nah, maka ketika itu muncullah hadis ini. Ya, salah satu tokohnya itu ada Abdullah bin Ubay, ada Julas bin Sumaid. Nah, itu semua tokoh-tokohnya yang ngajak orang seperti itu, nggak usah pergi, nggak usah perang, nah, gitu. Tetapi di sini yang perlu dimaknai bahwasanya Nabi itu berperang bukan maunya dia, ya, tetapi untuk mempertahankan berdakwah supaya tidak dihalangi. Nah, di sini juga Nabi meninggalkan beberapa orang di sana, ya. Kenapa? Misalnya kalau saya pergi ke mana, ya, ke Gunung Sari misalnya, di sana belum mayoritas Muslim, saya ajak Andi ke sana. Ketika saya pergi, saya tinggal Andi di sana supaya apa? Andi berdakwah juga di sana supaya Islam itu menyebar luas. Nah, gitu cara dakwahnya, strategi dakwahnya Rasulullah, ya, dengan cara pendekatan, ya, nggak pakai kekerasan gitu. Ya, salah satu tokohnya adalah Julas bin Sumaid, memfitnah seperti itu. Maka itulah hadis ini muncul asbabul wurudnya, supaya dari itu Allah ingin melihatkan Nabi Muhammad SAW mana kelompoknya yang pro betulan dan yang memang setengah-setengah, hanya masuk Islam tetapi menggerogoti Islam itu dari dalam. Banyak seperti itu. Ya, kalau di Indonesia itu kalau tidak salah dulu ada tokoh namanya Snok Horch, ya, di Aceh. Nah, itu salah satu tokoh, dia masuk Islam tetapi sebenarnya dia adalah merusak Islam. Nah, gitu, ya. Oke, jadi kita jangan mudah
Jangan mudah terpukau terhadap seseorang. Ya, kalau bahasa Jawanya itu jangan gumunan. Jangan, wah orang itu hebat. Jangan mudah seperti itu. Biasa-biasa saja. Nah, kalau Ustadz Mahmud kemarin bilang, ya cintai orang itu ala kadarnya saja. Jangan berlebihan. Karena yang berlebihan itu pasti jelek. Nah, gitu ya. Oke, jadi yang dirawan adalah Raja Heraklius. Tetapi ketika ketika pergi perang Tabuk ini cuacanya sangat ekstrim, jadi luar biasa. Tetapi maka pada saat itu pasukan Heraklius ini heran, kenapa bisa sampai Nabi Muhammad dan pasukannya itu menembus daerah Tabuk tersebut, nah, gitu ya. Oke, Sul, dari catatnya. Oh, ada pensilnya. Jadi besok bawa pensilnya, ya. Oke. Coba saya tanya kembali ya, Dery ya. Apa artinya Riyadhus Shalihin? Ayo. Teman-teman orang soleh. Oke. Nah, kalau perang Tabuk terjadi di mana, Andi? Wah, aduh ini terjadi di mana? Di Tabuk ya. Perang Tabuk itu dikasih nama Tabuk karena terjadi di Tabuk. Ya, tahun berapa Masehi? Tahun 630 Masehi. Nah, atau tahun ke-9 Hijriah. Nah, itu ya. Jadi catat nanti kalau mau baca tentang sejarah itu ada bukunya namanya Sirah Nabawiyah. Jadi perjalanan Nabi itu dicatat di situ, ya. Oke. Sudah catat ya. Jadi yang dilawan itu adalah kekaisaran Bizantium Romawi Timur, yaitu pada saat itu kaisarnya adalah Heraklius, ya. Oke, hadis selanjutnya yang ke-6 ya. Wa an Abi Yazid Ma'ni bin Yazid Akhnasi radhiyallahu anhum wa huwa wa abuhu wa jadduhu sahibuyuna qala kana Abi Yazidu akhraja dananira yatasaddaqu biha fawada'aha inda rajulin fil masjidi faji'tu fa akhadtuha fa ataituhu biha faqala wallahi ma iyaka aradtu fa khasamtuhu ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqala laka ma nawaita ya Yazidu walaka ma akhadta ya Ma'num, yang artinya dari Abu Yazid bin Ma'an bin Yazid bin Al-Akhnas radhiyallahu anhu, di mana dia bapaknya dan kakeknya adalah sahabat, ya. Jadi bapaknya dan kakeknya adalah sahabat. Ia berkata, ayah saya Yazid mengeluarkan beberapa dinar untuk bersedekah. Kemudian ayah mempercayakan kepada seseorang yang berada di dalam masjid untuk membagi-bagikannya. Saya datang ke masjid dan meminta dinar itu. Kemudian saya datang ke tempat ayah dengan membawa dinar. Lantas ayah berkata, demi Allah, bukan untuk kamu dinar itu saya sediakan. Kemudian peristiwa itu saya sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau bersabda, bagimu apa yang kau niatkan, hai Yazid, dan bagimu apa yang kau dapatkan, wahai Ma'an. Nah, ini pentingnya niat ya. Misalnya begini, kita punya kebun, ya, kita mau berwakaf untuk pembangunan pondok pesantren, ya. Kita berwakaf untuk pembangunan pondok pesantren. Nah, kita sudah niatnya seperti itu ya. Tetapi karena pesantren itu belum ada anggarannya untuk pengembangannya, ditanami sawit dulu. Tapi sawitnya itu hasilnya untuk pondok pesantren. Nah, itu sudah kita dapat pahala apa yang kita niatkan. Gitu ya, enaknya gitu ya. Kayak misalnya begini, sama halnya kalau kita bersedekah, ya, bersedekah, misalnya Iqbal bersedekah, ya, sama siapa ini, sama Zul, ya, sama bersedekah sama Zul.
Ya, tetapi karena Zul tidak ada, ya, sedekahnya Iqbal disimpan di atas pintu. Di atas pintu misalnya sedekahnya roti lah ya. Karena Zul tidak tahu yang datang si Andi, diambil kuenya tadi sama Andi. Nah, maka pahalanya Iqbal sudah sampai seperti apa yang diniatkan. Nah, gitu ya. Jadi segala sesuatu itu sesuai dengan yang diniatkan. Nah, gitu ya. Makanya niat itu sebenarnya di awal. Oke, maka di sini keterangan satunya lagi ya. Sesuatu yang paling aku khawatirkan atas kamu adalah syirik kecil. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah syirik kecil itu?" Beliau bersabda, "Riya. Allah Ta'ala akan berfirman kepada mereka pada hari dibalasnya para hamba atas amal-amal perbuatan mereka. Pergilah kamu kepada orang-orang yang kamu pameri sewaktu di dunia." Apa? Orang kaya mobilnya baru. Nah, berarti itu riya. Nah, gitu ya. Tetapi kalau niatnya begini, saya niat beli mobil supaya kalau hujan saya bisa tetap pergi mengaji di pondok. Berarti benar niatnya. Makanya kadang-kadang kalau di masyarakat ya, syukuran beli mobil, semoga mobilnya berkah ya. Nah, artinya berkah apa itu? Al-barakatu ziyadatul khair. Jadi al-barakatu ziyadatul khair. Yang dikatakan berkah itu adalah bertambahnya nilai kebaikan. Nah, misalnya yang tadi saya katakan ya, kalau hujan tidak punya mobil, tidak bisa berangkat. Tapi berhubung ada mobil, kita bisa berangkat. Berarti mobil itu menjadi berkah, bertambahnya kebaikan. Sama kalau kita cari ilmu begini ya, yang paling penting adalah berkahnya guru. Ya, berkah. Apakah ada ilmu tidak berkah? Ada, yang dia. Bagaimana contohnya? Nah, jadi ilmu itu ada ilmu yang tidak berkah juga. Misalnya begini, ya, Anda sudah selesai dari pondok, ya, punya gelar sarjana, magister atau doktor, jadi pejabat. Berhubung Anda pintar hitung-hitungan, ya, pintar main kalasi, Anda jadi koruptor. Orang berilmu enggak? Berilmu, tapi ilmunya tidak berkah. Nah, bahaya itu ya. Nah, jadi begitu. Jadi biar ilmu itu juga tidak berkah. Nah, jadi maka itu salah satu keberkahan itu, kalau menurut ilmu itu ada berapa syaratnya? Ada 6. Ya, salah satunya takdimul kitab. Ya, jadi kalau nyimpan kitab ini nggak boleh sembarangan. Kadang saya kalau hari Jumat bersih-bersih ya ada Al-Qur'annya di bawah. Nah, nggak boleh begitu. Kenapa? Tidak hormat sama kitabnya. Kenapa? Kita hargai kitab ini. Dulu saya masih kelas 1 aliyah kayaknya itu ya. Saya itu buku tulis itu ya, saya gulung-gulung, saya simpan di kantong begini. Supaya apa? Kalau pergi tidak repot, tidak bawa tas. Selalu ditegur sama guru saya. Kenapa ini Pak Kiai ini tegur-tegur saya terus ini? Apa salah saya? Bilang. Setelah saya menghatam Ta'limul Muta'alim itu baru tahu, oh ternyata takzimul kitab. Sampai saya duduk di kalau namanya anak SMA itu anak-anakalnya ya. Kalau tidak ada guru, saya duduk di meja guru saya sambil begini. Oh yang enak kan kursinya bisa berputar-putar itu. Jadi saya nikmati. Saya dilarang. Kala itu saya berpikir, oh guru saya ini sombong sekali, biar kursinya tidak boleh saya duduki. Ternyata harus takdimul ustadz. Ya, takdimul ustadz, menghormati guru. Nah, saya ada cerita bagus ini ya. Kenal Maulana Jalaluddin Rumi? Belum kenalan juga ya. Nah, jadi dulu ada ulama besar ya, namanya Jalaluddin Rumi. Ya, berguru sama Samsut Tabriz. Ya, berguru sama Samsut Tabriz. Nah, jadi Maulana Jalaluddin Rumi ini ngefans sekali sama gurunya.
Dan Maulana Jalaluddin Rumi ini adalah seorang ulama besar juga. Dia sudah ulama tapi masih berguru lagi. Nah, sama Syamsul Tabriz gitu ya. Dia ya sering kasih pengajian di masjid-masjid. Pokoknya terkenal dia wali, terkenal dia tokoh sufi yang besar, yang alim. Nah, suatu ketika Syamsul Tabriz ini malam-malam berduaan sama Maulana Jalaluddin Rumi. Ya, ketika sama Rumi itu dia bilang begini, wahai Rumi, enaknya malam-malam ini kita minum balok ini, ya arak gitu ya. Dalam hatinya Rumi, sampean sehat Pak Guru, ini kan gitu ya. Sampean sehat Ustadz gitu. Kok orang alim mintanya beli arak. Wah. Tapi Syamsul Tabriz bilang, ya udah kalau kamu ndak mau, ndak usah jadi murid saya gitu. Terpaksa karena Jalaluddin Rumi ini saking cintanya sama gurunya ya, karena terpesona sama ilmunya, terpaksa dia beli itu arak, dan belinya itu di kampung Yahudi. Jadi ketika beli itu ternyata ada yang buntuti. Kalau di sini mungkin Iqbal ya dibuntuti. Ini dari orang Yahudi. Ternyata setelah dibuntuti memang benar-benar Maulana Rumi ini beli arak dan pulang lagi. Setelah pulang dibuntuti sama ini juga. Sama orang Yahudi tadi tersebut. Setelah sampainya di masjid, di tempat dia kasih pengajian, wah teriak itu orang Yahudi, wahai Tuan, itu ulama sufi yang kalian banggakan ternyata suka minum balok, minum arak. Wah, coba kalau tidak percaya cari di bajunya. Nah, dicari di bajunya, digeledah, didapat betul sebotol arak. Wah, di situ pokoknya Maulana Rumi itu dipukuli, digebukin, pokoknya sampai bawa belur. Saat sudah bawa belur, datang gurunya tadi, siapa namanya? Siapa nama gurunya Maulana Rumi? Syamsul Tabriz. Datanglah gurunya. Stop. Jangan salah sangka dulu. Coba dirasa itu air di dalam botol aqua tadi itu. Setelah dicoba ternyata seperti air putih. Nah, setelah itu ternyata orang-orang tadi salah sangka karena karomahnya ya, itu arak jadi air putih. Setelah itu, setelah pergi semua orang, Syamsul Tabriz kasih tahu sama Rumi, wahai Rumi, apa yang kau banggakan di dunia ini? Gelar ulamamu, gelar sufimu, gelar semua macam-macammu, hilang satu kesalahanmu saja sudah hilang. Nah, jadi kalau sekarang kita ya, kayak saya ini kasih pengajian di sini, tiba-tiba saya didapat minum balok di Madani, pinggir sudah Ustadz palsu itu, nah gitu ya, atau dibikinkan hoax atau berita palsu. Ketika saya misalnya ya minum begini ya, alhamdulillah, diganti airnya jadi warna anggur. Itu Ustadz ternyata minum anggur di mana? Di Japos. Wah, berarti rusak nama saya. Padahal kebaikan saya sudah banyak. Hanya karena satu kesalahan sudah hilang. Nah, jadi kalau guru itu kasih menyuruh seorang murid, seorang santri itu pasti ada maksudnya. Jadi sami'na wa ata'na. Jangan sami'na wa pikir-pikirnya. Didengar, dipikir-pikir dulu, benar enggak ini? Nah, gitu ya. Jadi kalau seorang santri itu adalah pokoknya kalau gurunya nyuruh berangkat, apapun yang disuruhkan, pasti itu ada maksudnya. Sama tadi ya, Syamsul Tabriz sama Maulana Rumi. Nah, gitu ya. Oke. Jadi begitu ya. Pentingnya takzim sama guru. Nah, gitu ya. Ada juga cerita warkop saya. Ya, dulu itu ada ada sama santri kayak Iqbal, Faiz, Zul, Andi dan kawan-kawan berdebat dalam urusan fikih. Apa hukumnya orang berzikir sambil geleng-geleng kepala begini? Nah, ini dalam sudut pandang fikih. Nah, jadi agama itu luas, agama Islam ada tafsir, ada ushorof, ada tasawuf, ada filsafat, dan macam-macamnya. Tapi ini dalam pandangan fikih saja ya, dalam pandangan fikih. Apa hukumnya? Sementara asik berdebat ya, Iqbal kasih keluar dalil, Andi juga kasih keluar dalil. Ketika itu datang gurunya begini, Iqbal sini Iqbal, buatkan saya kopi hitam
yang tidak pahit dan tidak manis, sedang-sedang saja. Nah, masuklah Iqbal bikin kopi. Setelah dibikin kopi, diminum sama gurunya begini. Alhamdulillah. Dari kalimat gurunya alhamdulillah ini sudah dapat jawaban. Ternyata ketika kita menikmati segala sesuatu itu perlu gerakan alhamdulillah. Saking nikmatnya kita berzikir kepada Allah itu sampai geleng kepala. Makanya zikir itu ya, kadang kita kadang zikir itu kita tidak nyampe kepada Allah. Karena kenapa? Zikir bilisan, hanya pakai lisan kita. Makanya gini, ada kenang-kenangan guru saya dulu kasih nasihat begini. Ketika saya sementara proses di untuk program sarjana saya. Jadi begini, ketika sholat sudah Allahu Akbar, baca Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah, begitu katanya guru saya. Ketika selesai akhir ayat, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, di mulut kita ingat kepada Allah. Ya, kalau tidak begitu, bagaimana sholatnya orang-orang awam? Seperti Ari tadi misalnya, Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, yang diingat tempenya, tahunya, nanti gosong atau tidak. Berarti ketika sholat itu yang diingat adalah menyembah tempe, menyembah tahu itu. Makanya prosesnya adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Haknya Allah, teriak Allah, ayat gitu, Allah terus. Maka orang berzikir itu tidak harus ketika sholat atau duduk. Makanya zikir itu dimanapun, kapanpun, dan dimanapun berada. Dan zikir itu tidak harus selalu di mulut kita. Itu susahnya. Jadi saya ini juga masih proses belajar. Naik motor, Allah 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 terus tadi itu ya. Tadi kan sudah saya jelaskan makna kalimat Allah. Jadi Allah itu namanya semakin dikurangi semakin dekat kepada Allah. Nah, gitu ya. Jadi kalau sambil masak itu Allah 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 terus, pokoknya dimanapun sambil bicara, kalau orang sudah ahli, nah itu mampu ingat kepada Allah. Maka ada 3 hal yang perlu diolah ya. Pertama, olahraga. Supaya apa kalau olahraga, Andi? Badannya sehat. Nah, yang kedua, olah pikir. Supaya apa? Supaya cerdas, supaya pintar. Yang terakhir ini yang sulit, olah rasa. Tidak didapat dari berpikir, tetapi dilatih. Ya, latihan terus. Allah 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 Allah. Kapanpun, dimanapun, dan pokoknya dimanapun ya, ingat Allah. Nah, gitu ya. Oke. Jadi kalau kita selalu ingat Allah itu, hati akan menjadi tenang. Nah, gitu ya. Kalau tersandung kakinya, yang keluar adalah Allah, bukan kalimat yang lain. Ya. Mungkin kalau bahasa lainnya kan banyak ya. Ada kalimat-kalimat kotor, gitu ya. Karena kenapa? Yang di hatinya bukan itu. Gitu ya. Makanya tadi itu ketika ibadah niatnya harus benar. Tadi itu ya. Makanya tadi di awal juga ketika kita sholat, kita harus ikrarkan niat kita ya. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Itu supaya hati kita itu selalu ingat kepada Allah. Nah, gitu. Tetapi setiap apa yang diucapkan itu harus kita tahu artinya. Jangan sampai nggak tahu artinya. Ya, maka kalau kita nggak tahu artinya ya lain lagi disembah. Nah, gitu ya. Oke, saya minum dulu ya. Mohon izin dulu nih. Alhamdulillah. Oke, tadi ini dari niatnya ya. Jadi kalau bersedekah, walaupun apa yang kita inginkan tidak terjadi, tetapi kita sudah niatkan, maka pahalanya seperti orang yang sudah kita niatkan tadi ya. Oke, Iqbal ya. Jadi begitu. Sudah paham, Zul? Sudah paham? Agak masuk? Atau sedikit belum paham? Ya gitu ya, nggak apa-apa. Pokoknya kita sering kumpul sama orang-orang solih, insya Allah menjadi paham. Oke, tentang syirik kecil tadi ini ya.
Jadi syirik kecil ini kadang kita nggak terasa. Sama halnya misalnya begini, kalau kita minum obat ya, nggak benar niat kita, maka juga bisa jadi syirik. Nah, misalnya begini, kalau kita demam ya, kita demam panas biasanya, kita itu langsung minum obat parastamol langsung sembuh. Nanti kalau sakit lagi, oh saya kemarin sakit itu minum parastamol sembuh. Nah, yang kita ingat adalah obat, bukan Allah Azza wa Jalla. Berarti kita syirik kecil. Kenapa? Kita yakin yang menyembuhkan penyakit kita adalah obat, bukan Allah. Berarti kita menduakan Allah itu dengan obat. Nggak benar ya. Jadi syirik kecil. Jadi bagaimana ketika kita minum itu kita berdoa, ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mudah-mudahan lantaran saya minum obat ini engkau sembuhkan penyakit yang ada dalam tubuh saya, baru diminum. Kenapa? Yang diingat adalah Allah dulu, baru obatnya. Nah, gitu ya. Sama juga ada cerita lucu ya. Jadi ada seorang orang yang sakit datang ke dokter. Dia itu niatnya apa? Mengledek dokter ya. Pak dokter, enak ya ternyata jadi dokter. Enaknya kenapa Pak? Allah yang menyembuhkan, dokternya yang terima uang. Gitu ya. Dia bilang begitu. Terus dokternya juga pintar. Ya udah, kalau mau bertemu langsung dengan yang kuasa, jangan ke dokter. Begitu. Paham? Nah, jadi saya ulang ya. Jadi ada seorang pasien datang ke dokter, bilang, enak ya jadi dokter. Kok bisa? Allah yang sembuhkan, dokternya yang terima uang. Dokternya juga dibalik. Ya udah, kalau mau bertemu dengan yang kuasa, enggak usah ke dokter. Gitu ya. Nah, jadi itu hanya cerita-cerita sendawan, tapi benar juga. Gitu ya. Jadi dokter itu hanyalah perantara. Kalian juga dapat ilmu kayak saya, Ustadz Fatu dan yang lain itu hanya perantara. Jadi kita ini tidak boleh bangga sama ilmu kita. Namanya cuma perantara saja kok bangga gitu ya. Nah, kayak semuanya itu hanya perantara. Oke, syirik yang kecil itu beliau bersabda tentang riya. Nah, ini bahayanya riya. Jadi riya ini tidak selamanya tentang harta. Termasuk kita punya punya satu sosial yang tinggi di masyarakat itu juga adalah riya. Punya jabatan yang tinggi juga riya. Pokoknya kita pamer untuk meninggikan diri kita itu menjadi riya. Nah, sama halnya kalau kita misalnya ya, misalnya Derry jatuh tenggelam di Sungai Baloli, tiba-tiba datang Iqbal yang selamatkan. Kalau tidak ada saya di sana tadi, mati tuh Derry. Nah, berarti ini sudah riya, sudah sombong. Kenapa? Kalau tidak ada saya, mati Derry tadi di Baloli. Iqbal itu hanya perantara. Allah yang gerakkan hatinya untuk menolong Derry. Seandainya Allah tidak gerakkan Iqbal lah, diposting saja di video. Oh, proses tenggelamnya Derry. Nah, di video. Nah, karena gitu, kenapa? Allah tidak gerakkan hatinya Iqbal untuk menolong. Nah, gitu ya. Jadi kita ini di dunia ini hanya perantara. Nah, gitu. Jadi tidak ada yang boleh dibanggakan. Kalau kita misalnya sedekah apapun ya, itu bukan uang kita hanya perantara saja. Jadi tidak ada yang boleh disombongkan di dunia ini ya. Oke. Sudah tarhim ya. Ya, jadi intinya pada kesempatan hari ini kita masih bahas tentang bab niat dan ikhlas. Nah, jadi niatnya diperbaiki, mondok diperbaiki niatnya ya, zikirnya juga diperbaiki, hatinya juga ditata. Karena kenapa? Allah itu selalu menilai apa yang ada di hati kita. Oke. Dan kalau kita kadang sudah baik, nanti jelek lagi, maka ketika itu untuk tetap istiqomah menjadi baik itu kita selalu berdoa ya. Maka sebelum Rabbana Atina itu kita selalu berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu dibaca sebelum Rabbana Atina. Kenapa? Supaya kita selalu istiqomah berbuat baik. Demikianlah pengajian singkat yang dapat saya sampaikan ya. Kalau ada kurangnya
mohon dimaafkan. Kalau ada kesalahan-kesalahan ya itu pasti datangnya dari saya. Kalau ada kebenaran-kebenaran yang saya sampaikan itu pasti datangnya dari Allah. Demikian dari saya. Minallahi musta'an wal itiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.